Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marjuliani dari kelas Manajemen Dakwah A. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen. Pada video kali ini kita membahas tentang press. Pengertian press. Media massa atau press adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahikan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam membicarakan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media atau press, juga sering disebut oleh kalangan press sendiri, merupakan kependekan dari persurat kabaran yang kemudian disingkat menjadi press. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tingkat karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau keahlian dibandingkan mengendalikan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu. Press menurut para tokoh. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Press adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut R.F. Saufullah Fahtah, press merupakan pilar keempat bagi demokrasi dan mempunyai peran yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Yang dimaksud press sebagai pilar keempat adalah press memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Yang dimaksud dengan fungsi kontrol tersebut menjadi fungsi press dalam masyarakat semakin kuat. Dengan adanya press diharapkan dapat berfungsi melalui cover both side, melihat sudut pandang berita dari dua sisi, yang harus dipertahankan karena press merupakan alat kontrol sosial bagi pemerintah, sehingga press menjadi media menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Press juga harus memiliki fungsi guide di mana harus menyaring dalam setiap pemberitaannya. Diharapkan fungsi press tersebut dapat mendidik yang baik bagi masyarakat serta dapat menjadi jabatan atau mediator yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Omar Sarnoji berpendapat press dalam arti sempit yaitu menyiarkan pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. Press dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi yang memacarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan. Press menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, press berarti alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit atau memandangkan surat kabar, dan majalah yang berisi berita orang yang bekerja di bidang pesuratan kabaran. Menurut Kustadi Suhadang, press adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengelola, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang telah terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khayalannya. Menurut Wilbur Scrum, dalam buku For the Art of the Press yang ditulis oleh Wilbur Scrum dan kawan-kawan, mengemukakan 4 teori terbesar press yaitu the authorial, the libertarian, the social reliability, the Oxford Community Theory. Keempat teori tersebut mengacu pada suatu pengertian bahwa press sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pada pandangannya tentang banyak hal yang membuka di tengah-tengah masyarakat. Menurut Mechlohat, press sebagai the exdemand yaitu menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain, dengan peristiwa suatu dengan peristiwa lainnya pada momen yang bersama.
Sedangkan Raden Mas de Djokomono, pres adalah yang dibentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapat ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda. Sejarah pres di Indonesia masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1615 atas pemerintahan Jan Pieter Zoon Keon yang kemudian pada tahun 1619 menjadi Gubernur Jenderal VOC, diterbitkan Memorias de Aulas yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa surat kabar pertama di Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintahan VOC. Pada Maret 1688, tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negara Belanda. Atas instruksi pemerintahan diterbitkan surat kabar tercetak bernama dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dan Sultan Makassar. Setelah surat kabar pertama kemudian diterbitkan, surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut lebih berbentuk koran iklan. Fungsinya apa? Untuk membantu pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pada masa ini surat kabar Indonesia yang bermula berusaha dan berdiri sendiri dipaksakan bergabung menjadi satu dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang yang untuk memenangkan apa yang mereka namakan The Thousand atau Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pada Zaid penduduk Jepang, pres merupakan alat Jepang, kabar-kabar dan karang-karangan yang mulai dengan semata. Pada masa revolusi fisik, peran yang telah dilakukan oleh pres kita di saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan dengan sendirinya sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan tidak sedikit para wartawan yang berlangsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi. Semboyan sekali merdeka dia tetap merdeka menjadi pegang teguh bagi para wartawan. Pada tahun 1945 sampai 1949 yang biasa dinamakan periode revolusi fisik membawa corak tersendiri dalam sifat dan fungsi pres kita. Yang pada periode ini pres kita dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu pertama pres yang terbit dan diusahakan di daerahnya yang dikuasai oleh penduduk sekitu, kemudian Belanda, dan kedua pres yang terbit diusahakan daerahnya yang dikuasai oleh RI yang kemudian bergilir. Dalam masa demokrasi liberal ini, peranan yang telah dilakukan oleh pres Republik sangat besar. Republik Indonesia sekitar tidak sesuai dengan keinginan rakyat, akhirnya bubar dengan berbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa ini, untuk memperoleh pengangguran dan dukungan pada umum, pres kita yang pada umumnya mewakili aliran-aliran politik yang saling bertentangan, menyelenggarakan kebebasan pres, freedom of the press, yang kadang-kadang melampaui batas-batas kesopanan. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, periode yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sering disebut sebagai zaman Orde Lama. Periode ini terjadi saat terbentuknya kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sebagai tindak lanjut, dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga meletusnya Gerakan 30 September 1965. Nah, pada masa Orde Baru ini, seperti yang kita ketahui bahwa keadaan pres di Indonesia pada masa Orde Baru merupakan bersifat otoriter. Hal itu dapat diketahui bahwa pres selalu mendapatkan tekanan dari pemerintah. Pres tidak diperbolehkan untuk memberita-berita miring seputar pemerintah. Sistem pres model otoriter tersebut memaksa pres untuk selalu tunduk kepada pemerintah. Kebenaran pres di Indonesia diawasi secara ketat oleh pemerintah bahwa naungan Departemen Penegaraan. Hal ini dilakukan mengantisipasi hal-hal buruk dalam pemerintah Orde Baru sampai dengan masyarakat. Pres tidak dapat melakukan apapun selain patuh kepada pemerintah.
Dengan demikian, hal yang terjadi adalah aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah tidak dapat tersalurkan sama sekali. Kehidupan pers pada masa Orde sangat memperhatikan karena selalu diawasi oleh pemerintah. Lembaga media yang pada umumnya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreasinya dalam mengangkat suatu realitas, terlebih lagi pemerintah melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya masa reformasi. Salah satu jasa pemerintah B.J. Habibie pasca Orde Baru yang harus disyukuri ialah pres yang bebas. Pemerintah Presiden Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan pres, sekalipun barangkali kebebasan pres ikut merugikan posisinya sebagai presiden. Masa reformasi kemudian menjabat sebuah sistem prinsipnya pres di Indonesia, SIUPP, Surat Izin Penerbitan Pres. Perubahan ini kemudian dianggap sebagai salah satu jasa pemerintahan B.J. Habibie pasca Orde Baru yang harus disyukuri ialah pres yang bebas. Pada masa tradisional, media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisionalnya, media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, televisi, film, layar lebar. Dalam jenis ini terdapat ciri-ciri seperti informasi dari lingkungan, diseleksi, diterjemahkan, dan distribusikan. Media massa menjadi perantaran dan pengiriman informasi yang melalui saluran tertentu. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagi dari masyarakat dan menyeleksikan informasi yang memang mereka terima sehingga interaksi antara sumber berita dan penerimanya. Pada media massa modern, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti sumber dapat mentransmisikan pesan kepada masyarakat penerima melalui SMS atau internet misalnya. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga oleh individual. Tidak ada perantaran, interaksi terjadi pada individu, komunikasi mengalir secara berlangsung ke dalam penerima yang menentukan waktu interaksi. Nah, kita masuk ke sini fungsi pres. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pres. Fungsi pres adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, pasal 6 Undang-Undang Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut. Sebagai pelaku media informasi, pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi. Nah, sebagai fungsi pendidikan, pers itu sebagai sarana pendidikan massa edukator. Pres memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasan. Nah, dia berfungsi sebagai hiburan. Pres juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita berat-berat atau hard news dan artikel-artikel yang berbobot, bentuk cerita pendek, cerita sambung, cerita bergambar, teka-teki, silang, pojok, dan sebagainya. Nah, fungsi pres juga memenuhi fungsi kontrol sosial. Fungsi ini terkandung makna demokrasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut: sosial participation, keikutan serta rakyat dalam pemerintah; social responsibility, dia harus bertanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya; social support, nah di sini masyarakat mendukung terhadap pemerintah; social kontrol masyarakat terdapat tindakan-tindakan pemerintah. Ia adalah gaya kritis masyarakat, sangat ditentukan bagaimana masyarakat harus punya daya kritis melihat kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Yang tidak berpihak pada rakyat, kalau tidak berpihak pada rakyat, kalau kepentingan rakyat itu tergerus oleh
oleh kepentingan-kepentingan pemerintah atau bahkan undang-undang itu lebih domain dikuasai oleh para kapital dan sebagainya. Ini juga fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagian nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dan hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. Sebagai alat politik juga, ketika pers menjadi alat politik sebenarnya sudah keluar dari ruh atau ideologi pers. Sebab di saat pers diposisikan sebagai alat politik, maka pers tidak lagi berpihak pada publik tetapi berpihak pada kepentingan golongan. Biasa partai AYU atau seperti partai Golkar tertentu yang sedang berkepentingan untuk menciptakan opini publik untuk di TV One. Sebagai alat politik, pada faktanya pers kemudian tidak lagi bicarakan tentang kepentingan publik, melainkan dia hanya untuk para pengusaha dan kekuasaan. Pers juga yang demikian ini jelas-jelas bentuk perbodohan publik yang mengabaikan nilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe and like, comment.